Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Imam Syafi'i, di kota yang kita cintai pula, kota Banjarmasin, dalam rangka untuk saling mengingatkan di antara kita dan dalam rangka untuk membicarakan tentang pesona akhirat, negeri yang akan kita datangi seluruhnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya sebelum saya menyampaikan materi tentang pesona akhirat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari mereka yang sedikit yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia yang kita tempuh sekarang ini adalah kehidupan yang sementara. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kefanaan dan ketidakkekalan kehidupan dunia ini. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati, seandainya mereka mengetahui. Demikian juga dalam ayat yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah, Allah menyuruh kita untuk berilmu, ilmuilah atau ketahuilah, yakinilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, ya. Allah sebut kehidupan dunia dengan permainan dan senda gurau karena kehidupan dunia bukan kehidupan yang hakiki. Namanya permainan dan senda gurau pasti akan selesai. Orang namanya bermain-main tidak lama. Bermain-main kemudian akhirnya selesai permainan tersebut. Bersenda gurau kemudian tidak lama selesailah senda gurau tersebut. Demikianlah kehidupan dunia. Karenanya Allah samakan dengan hujan yang tercurahkan di atas muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Ya, kehidupan dunia itu ibarat seperti air hujan yang tercurahkan di atas muka bumi kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau, hijau indah dilihat, ya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis dan dunia itu hijau, manis untuk dirasakan dan hijau sejuk, enak untuk dipandang. Dan itu kehidupan dunia. Makanya Allah katakan, ya, nabatuhu a'jabal kuffara nabatuhu. Maka tumbuhan yang hijau tersebut menyenangkan penanamnya. Orang-orang yang nanam melihat tumbuhan yang hijau menyenangkan, menakjubkannya. Akan tapi ketakjuban tersebut tidak berlangsung lama. Kata Allah, "Tsumma yahiju fatarahu musfarra." Kemudian dia mengering, maka kau lihat warna hijau tadi berubah menjadi warna kuning, tsumma yakunu hutama, kemudian hancur. Ya, kemudian sebagaimana pohonan kemudian tumbang, kemudian daun-daun menjadi hancur, tadinya hijau kemudian kuning,
kemudian hancur, itulah kehidupan dunia. Setelah itu di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu, perhiasan yang menipu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah hakikat daripada kehidupan dunia, bahwasanya meskipun indah, meskipun lezat, tetapi dia hanyalah permainan sementara, fana, kemudian sirna. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini, bahwasanya fananya dunia ditinjau dari dua sisi. Pertama dari sisi dunia itu sendiri, dan kedua dari sisi kitanya, dari sisi manusianya kita ini. Kita sendiri fana. Artinya apa? Dunia, kenikmatan dunia bagaimanapun eloknya, bagaimanapun indahnya, dia tidak akan abadi. Rumah yang dibangun, istana yang dibangun akan hancur, mobil yang mewah yang dibeli akan rusak, ya. Dan demikianlah kehidupan-kehidupan dunia yang lainnya, kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya tidak akan selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, taruhlah kalau kenikmatan yang kita miliki bisa bertahan lama, rumah yang kita miliki bisa bertahan 200 tahun, 300 tahun, mobil yang kita miliki bisa bertahan mungkin 100 tahun, toh kitanya tidak akan lama. Kitanya tidak akan lama. Oleh karenanya tadi firman Allah, "Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara, thumma nabatuhu, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu, thumma yahiju." Ibarat air hujan yang tercurahkan di atas muka bumi, kemudian menumbuhkan tumbuhan hijau. Ini perumpamaan yang cocok bagi kenikmatan dunia dan juga cocok bagi kitanya manusia sendiri. Sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir. Ya demikianlah kehidupan manusia, seperti tumbuhan yang hijau. Kita manusia sekarang dalam keadaan kondisi kuat, dalam kondisi tatkala masih muda, dalam kondisi gagah, kuat, namun lama-lama mulai lapuklah tubuhnya. Mulailah dia menua, mulailah dia keriput, rambutnya mulai memutih, ya. Sebagai pertanda bahwasanya dia akan sirna, dia akan fana. Oleh karena saya katakan, fananya dunia ditinjau dari dua sisi. Sisi pertama, dari kenikmatan dunia tersebut tidak akan selama-lamanya. Kalau toh kenikmatan dunia tersebut, rumah kita 200 tahun, 300 tahun tidak akan hancur, kitanya tidak bisa menempati selamanya. Umur kita terbatas. Oleh karenanya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "A'maru ummati baina sitina ila sab'in, wa aqalla man yajuzu dzalik." Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Hanya sedikit. Oleh karenanya saya ingin tanya dan sering saya tanyakan kepada para hadirin, siapa di antara para hadirin yang umurnya lebih dari 70 tahun? Tolong angkat tangan. Bukan sedikit, tidak ada. Tidak ada. Yang lebih dari 60 tahun tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 4, Masya Allah. Sedikit juga. Yang lainnya masih muda, ya. Namanya kehidupan dunia permainan. Main-main 60 tahun, main-main 70 tahun, terus game over. Orang-orang yang sudah di atas 60 tahun, orang-orang yang di atas 70 tahun, ingatlah sebentar lagi game over. Enggak bisa main terus. Demikian juga yang muda-muda, jangan merasa game over belakangan. Bisa jadi yang lebih muda, lebih duluan game over daripada yang tua. Akan tapi, biasanya yang sudah tua ini lebih dahulu biasanya. Oleh karenanya yang sudah tua-tua jangan terlalu pede, ya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kehidupan dunia, ya. Bahwasanya tidak akan lama permainan kita sedang senang-senang, Allah ibaratkan dengan permainan, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kumpulkan dari kehidupan dunia ini, dari harta, ya, tidak akan menambah umur kita sedikit pun. Tidak akan menambah umur kita meskipun 1 jam, bahkan 1 detik pun tidak akan ditambah. Tidak sebagaimana persangkaan orang kafir yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah." Seorang yang dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia menyangka bahwasanya hartanya tersebut akan mengekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutamah. Dia akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Harta yang kita kumpulkan, rumah mewah yang kita miliki, mobil mewah yang kita miliki tidak akan menambah umur kita sedikit pun, tidak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah tiba ajal, maka tidak akan ditambah, dimajukan atau dimundurkan, tidak ada. Jika tiba waktunya, maka semua akan kita tinggalkan. Itulah hakikat daripada kehidupan dunia. Oleh karenanya seorang muslim harus sadar bahwasanya kehidupan dia hanyalah sementara. Ingat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya inna dunya qad irtahalat mudbirah. Dunia semakin menjauh, kata Ali bin Abi Thalib.
Wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah. Sementara akhirat semakin mendekat. Kita semua sekarang berada di atas rel menuju kepada pintu kematian. Seluruh kita tanpa terkecuali. Dan tidak ada yang keluar dari rel tersebut, semuanya menuju pada pintu kematian. Kenapa? Akhirat muqbilah, akhirat semakin mendekat. Kita semakin mau sampai ke tujuan kampung kita yang sesungguhnya, itu kampung akhirat. Wa likulli wahidin minhuma banun. Dan setiap masing-masing ada pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Al yauma amalun bila hisab. Yang sekarang ada amal tanpa ada hisab. Ghadan hisabun bila amal. Adapun esok hari yang ada hanyalah hisab, tidak ada amal soleh yang bisa kita lakukan lagi. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatkala tidur kemudian nampak bekas di atas tikar, kemudian nampak bekas tikar tersebut di tubuh beliau, maka sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buatkan kasur bagi engkau?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia?" Kata Nabi SAW. Apa urusanku dengan dunia? Bukan berarti kasur itu haram, tapi Rasulullah SAW tidak jadi masalah. Apa urusanku dengan dunia? Kata Nabi SAW. Mali wali dunia. Innama mathali fid dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang pengembara yang melewati sebuah pohon, kemudian dia istirahat di pohon tersebut, di bawah naungan rindangnya pohon tersebut, kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah hakikat perumpamaan saya dengan dunia, kata Nabi SAW. Artinya hanya sebentar. Dunia itu hanya sekejap mata, tahu-tahu kita tinggalkan. Karenanya Nabi SAW mengatakan apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau hidup di atas muka bumi ini seperti seorang yang asing atau orang yang sekedar numpang lewat. Namanya orang asing itu, orang asing dia tidak menetap di tempat tersebut. Misalnya saya bersafar ke Madinah, tinggal di Madinah. Ya, saya orang asing, saya hidup cuma seadanya di sana. Buat apa kemudian namanya orang asing? Buat apa kemudian dia sibuk meninggikan istananya sementara dia tahu dia akan tinggalkan tempat tersebut? Itu bukan tempat dia. Dia akan pulang. Kalau dia buat apa dia kemudian beli mobil yang mewah-mewah? Kalau dia ingin beli mobil mewah, dia beli di kampung dia yang akan dia tinggal selamanya. Kalau dia ingin bangun rumah mewah, dia ingin bangun di kampungnya, itu yang dia lakukan. Adapun yang ada di negeri perantauan maka hanya sementara, maka dia hanya hidup seadanya, tidak perlu terlalu mewah ya. Kemudian juga kalau ada orang lebih mewah dari dia, dia pun tidak hasad. Dia pun tidak dengki. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia akan tinggalkan ini bukan kampung dia, bukan kampung dia. Oleh karenanya para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita tinggal di dunia, tidak dilarang kita membuat istana di dunia, silakan. Tapi ingat, istana tersebut akan kita tinggalkan. Yang lebih penting adalah membangun istana di akhirat. Yang lebih penting adalah membangun istana di akhirat. Itu yang lebih penting daripada istana kita di dunia. Maka seorang jangan sampai terlalaikan, sibuk membangun istananya di dunia yang akan dia tinggalkan, kemudian dia lalai membangun istananya di akhirat yang akan dia tempati. Maka jangan sampai salah membangun istana di akhirat. Jangan sampai bikin istana di neraka. Bikin istana di surga yang benar. Bikin yang benar, ya. Bikin yang serius, karena itu tempat yang akan kita tinggali. Kalau salah bikinnya di neraka, bahaya. Bikin istana di akhirat. Rasulullah SAW tidak pernah melarang kita untuk membuat rumah, meninggikan rumah kita, tidak ada larangannya. Tapi yang Rasulullah larang jangan sampai, atau Allah larang jangan sampai kita tersibukkan dengan membangun istana di dunia sehingga lupa untuk membangun istana di akhirat. Allah puji orang-orang yang mereka berdagang, berjualan, bertransaksi. Allah puji mereka jika mereka mengingat akhirat. Jika transaksi mereka, jika jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Allah puji lelaki, kata Allah, para lelaki yang mereka tidak terlalaikan dengan jual beli mereka, dengan transaksi mereka, dengan perdagangan mereka. Para lelaki ini tidak tidak terlalaikan dari menegakkan salat, dari membayar zakat, dari mengingat dahsyatnya hari akhirat di mana mata-mata akan bergetar, kemudian jantung-jantung juga akan bergetar. Hari yang sangat dahsyat tersebut. Artinya kehidupan dunia boleh, dan ini yang hebat orang seperti ini. Allah tidak sedang memuji orang yang di masjid terus, ya, di masjid terus baca Quran terus, kemudian tidak kerja, tidak. Tapi orang kerja butuh, dia harus kerja, dia punya tanggung jawab. Tapi yang Allah puji orang seperti ini, yang dia kerja
dia berjual beli, dia bertransaksi, tetapi dia tidak lupa untuk membangun istananya di akhirat. Tidak lupa membangun istananya di akhirat. Seorang yang dia bekerja tetapi hatinya rindu untuk ke masjid. Begitu dikumandangkan azan maka dia semangat untuk ke masjid. Bukan sebaliknya, seorang yang lagi kerja, lagi transaksi, tahu-tahu azan, waduh sudah azan lagi katanya. Duh sudah azan. Azannya terlalu cepat. Artinya bukan begitu, tapi sebaliknya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita ya jangan pernah terpedaya dengan kehidupan dunia ini ya. Bahwasanya dunia ini akan kita tinggalkan sebagaimana ya syair yang masyhur yang dikatakan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Hendaknya kau berbekal dengan ketakwaan. Sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah masih bisa hidup sampai pagi hari ya. Di antara sunnah yang sering kita tinggalkan sunnah menulis wasiat. Padahal di antara faedah dari sunnah tersebut kalau kita tulis wasiat, kalau saya meninggal, kita mau nulis kalau saya meninggal malas. Kalau saya hidup, saya mau ini lagi, mau anu lagi. Itu cita-cita kita. Padahal kita disunahkan nulis apa? Wasiat. Itu di antaranya untuk kita supaya tidak terpedaya dengan dunia. Bos, ini hanyalah fana, akan hilang. Jika telah tiba malam hari belum tentu kita akan hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat wal afiat tiba-tiba meninggal tanpa didahului sakit. Jadi ini sering terjadi dan sering kita dengar tiba-tiba meninggal. Wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Dan sebaliknya ada orang yang sakit parah disangka akan meninggal ternyata Allah berikan umur bagi dia. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias dan dihias untuk diserahkan kepada mempelai lelaki, dipercantik, ternyata kain kafannya sedang dijahit dan dia dalam keadaan tidak sadar. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak lelaki pemuda yang di pagi hari tertawa, sore hari tertawa, tahu-tahu tubuh mereka dimasukkan dalam liang lahat dan mereka dalam keadaan tidak sadar, dimasukkan dalam kegelapan liang lahat. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat juga perkataan Abu Bakar At-Turtushi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna lillahi ibadan futana." Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik, hamba-hamba yang cerdas. Kenapa cerdas? Kata Abu Bakar At-Turtushi rahimahullah, "Talaqud dunya wa khaful fitana." Mereka telah mencarikan dunia dan mereka takut dengan fitnah. Ya. Mereka memandang hakikat dunia. Nadharu fiha falamma alimu anna laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka memandang hakikat dunia ini. Mereka renungkan apa sih hakikat dunia ini? Ternyata mereka dapati dunia ini bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Dunia ini bukan kampung yang sesungguhnya. Kampung sesungguhnya ada di akhirat. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka mereka pun menjadikan dunia ini seakan-akan ombak yang siap menjatuhkan, menenggelamkan orang, dan mereka menjadikan amalan soleh mereka sebagai perahu dan kapal yang akan menyelamatkan mereka tatkala ya mengarungi kehidupan dunia tersebut. Para hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini sekedar mukaddimah ya. Kita butuh saling mengingatkan di antara kita dan indah ya di antara kita jika saling mengingatkan bahwasanya umur kita tidak panjang sementara terlalu banyak kehidupan dunia yang melalaikan kita. Pembahasan topik kita yang sungguhnya adalah mengenai pesona akhirat. Saya sengaja mengangkat topik ini agar orang-orang yang mungkin diberi kekurangan rezeki tidak terlalu bersedih. Dia tidak bisa bangun istana di dunia, jangan lupa dia bisa bangun istana di akhirat. Orang-orang juga diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, punya istana di dunia, silakan boleh. Tapi jangan dia terlena. Dia harus sadar bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan, rezeki, anugerah yang Allah berikan kepadanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anugerah yang akan diberikan tatkala di surga. Maka kita akan berbicara tentang pesona akhirat. Dan kenyataannya kebanyakan orang terpedaya dengan kenikmatan dunia. Dan Allah telah tegaskan dalam akhirat, dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Akan tapi kalian lebih mendahulukan kenikmatan yang disegerakan, itu kenikmatan dunia.
wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan kenikmatan yang diakhirkan. Kenapa? Karena manusia beriman dengan apa yang mereka lihat langsung. Dunia di depan mata, keindahan di depan mata. Adapun surga masih awang-awang. Ya, berkaitan dengan hal yang gaib. Sejauh mana keimanan seorang terhadap yang gaib semakin kuat, maka semakin dia condong kepada akhirat. Akan tapi sejauh mana keimanan semakin lemah terhadap hari akhirat, maka dia semakin condong kepada kehidupan dunia. Ini yang dialami oleh kebanyakan manusia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kebanyakan kalian mengutamakan kehidupan dunia. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyebutkan 6 poin perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Yang pertama, para hadirin dan hadirat jamaah salat Al-Imam Masjid Al-Imam Syafi'i rahimakumullah. Yang pertama, yang tadi telah kita jelaskan di awal pengajian kita, bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah sementara kenikmatan akhirat abadi. Kenikmatan dunia hanyalah sementara kenikmatan akhirat apa? Abadi. Kenikmatan surga abadi. Dan saya katakan kenikmatan akhirat abadi bukan berarti kehidupan 1000 tahun. Bukan berarti kehidupan 1 juta tahun. Bukan berarti kehidupan 1 miliar tahun. Bukan pula kehidupan 1 triliun tahun. Tapi kehidupan yang abadi, khuludun la mautu fihi. Kehidupan abadi yang tidak ada kematian di dalamnya, kekal selama-lamanya. Kalau kita renungkan akan hal ini, taruhlah kalau seandainya kehidupan akhirat cuma 1 miliar tahun. Taruhlah 1 miliar tahun, ternyata lebih. Taruhlah kita hidup di akhirat 1 miliar tahun. Kemudian coba kita bandingkan dengan kehidupan kita di dunia yang cuma 60 tahun. Ya. Di sini aja nggak ada yang 70 tahun, cuma 60 tahun lebih. Taruhlah 70 tahun. Taruhlah 100 tahun kita hidup diberi panjang umur oleh Allah di atas muka bumi 100 tahun. Maka 100 tahun dibandingkan dengan 1000 tahun nggak ada apa-apanya. Apalagi jika kehidupan di akhirat taruhlah 1 triliun tahun. 1 triliun tahun jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang cuma kehidupan dunia yang cuma 100 tahun, maka kehidupan dunia itu cuma seperti sekejap mata, cuma sebentar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang bermaksiat dengan orang-orang yang jahil. Ada banyak sebab disebutkan oleh para ulama kenapa orang bermaksiat dikatakan orang jahil. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya taubat itu bagi orang-orang melakukan kemaksiatan dengan kebodohan, dengan kejahilan. Orang bermaksiat, orang tatkala bermaksiat itu orang bodoh. Ada beberapa sebab kenapa dikatakan orang bodoh. Di antara sebab tersebut karena orang yang bermaksiat, berlezat-lezat dengan kemaksiatannya, dia bodoh. Kenapa? Dia telah berlezat-lezat dengan kenikmatan yang sebentar, sementara dia mengorbankan kenikmatan yang abadi. Ini orang bodoh seperti ini. Dia berzina, dia minum khamar, kenikmatan cuma sebentar. Dia minum bir, teler paling berapa jam, bangun kepala pusing. Iya. Sementara dia meninggalkan khamar di akhirat. Kenikmatan yang abadi. Kata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa lelaki yang memakai pakaian sutra di dunia, dia tidak akan pakai di akhirat. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang minum bir di dunia, dia tidak akan minum apa di akhirat. Ini makanya orang bodoh, orang yang mengutamakan kelezatan yang sebentar dengan menumbalkan dan mengorbankan kenikmatan yang abadi, pada hakikatnya orang bodoh dan sangat bodoh. Makanya Anda tatkala bermaksiat, Anda orang yang bodoh. Kita tatkala bermaksiat, kita sedang bodoh. Kenapa? Karena kehidupan akhirat selama-lamanya. Tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang sangat sebentar ini. Hanya sekejap mata. Ini yang pertama. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dunia penuh dengan kekurangan. Adapun kenikmatan akhirat penuh dengan kesempurnaan. Kenikmatan akhirat penuh dengan kesempurnaan. Kenikmatan surga penuh dengan kesempurnaan. Di luar daya imajinasi kita, di luar dari khayalan kita. Oleh karenanya Allah dalam hadis qudsi berfirman, "A'dadtu li ibadiy salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang saleh, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka dan tidak pernah terdengar oleh telinga mereka dan tidak pernah terbetik oleh hati-hati mereka. Jadi kenikmatan yang Allah siapkan sungguh luar biasa. Jangankan dilihat, didengar saja tidak pernah. Artinya apa? Itu kenikmatan yang tidak pernah kita tahu. Ada sesuatu yang kita lihat,
ada sesuatu yang tidak kita lihat namun kita dengar di dunia ini, ada atau tidak? Banyak yang kita dengar tentang ini, tentang anu, kita enggak pernah lihat. Tentang indahnya misalnya di pulau mana, misalnya di Irian ada di Raja Ampat, indah. Saya saja orang Irian enggak pernah ke sana. Tapi saya dengar, indah sekali. Sekarang waktu saya mau ke sana katanya sudah mahal. Harusnya dulu waktu saya masih tinggal di Sorong, masih murah, saya ke sana. Tapi sekarang sudah tahu, sudah terlanjur apa? Mahal. Kita dengar tapi kita enggak pernah lihat. Di surga lihat juga enggak pernah, dengar juga enggak pernah. Jangankan lihat dan dengar, menghayal aja enggak pernah. Tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Ada kenikmatan yang kita hayal-hayalkan. Kalau saya punya rumah begini, kalau saya punya mobil begini, kalau saya punya istri begini. Ini kita menghayal aja enggak pernah. Jadi kenikmatan yang luar biasa yang Allah akan siapkan di akhirat yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah dibayangkan. Kenapa? Penuh dengan kesempurnaan. Kesempurnaan kenikmatan akhirat di luar dari imajinasi kita. Oleh karena saya katakan, betapapun Anda berusaha untuk menghayalkan kenikmatan akhirat pasti keliru. Pasti keliru. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang contoh-contoh kenikmatan akhirat, ya, sebagaimana kata Ibnu Abbas, ya, laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma'. Tidak ada sesuatu pun yang ada di surga dibandingkan dengan di dunia kecuali yang sekedar nama. Namanya boleh sama, hakikatnya berbeda. Namanya sama, sama-sama buah, sama-sama khamar, sama-sama wanita, sama-sama pohon, sama-sama sungai, namun hakikatnya berbeda. Kita bicara tentang sungai saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan matsalul jannati allati wa'idal muttaqun. Ya, perumpamaan, ya, surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamri ladzatil lisyaribin wa anharun min asali musaffa. Kata Allah di surga ada sungai-sungai, bukan satu sungai, sungai-sungai anhar dari air yang segar yang tidak berubah rasa dan baunya. Air segar. Ada juga dari susu, sungai-sungai, bukan satu sungai saja, bersungai-sungai dari susu. Untuk bayangkan sungai isinya susu. Enggak tahu ikannya ikan apa ini. Gabus susu, kemudian ikan patin susu, ikan macam-macam. Enggak tahu ikannya kayak apa. Kalau kita mau ditanya ibu-ibu kalau mau mandi susu bayar berapa mahal mandi susu? Antum beli berapa kaleng untuk mandi susu coba? Mandi susu mahal, untuk salon-salon ada mandi susu mahal. Antum di sana berenang dalam susu. Bersungai-sungai, pindah sungai ini, pindah ke sungai satunya, pindah sungai ke satunya. Belum sungai khamar. Sungai khamar, bayangkan sungai bersungai-sungai isinya khamar. Ya. Luar biasa. Itu berenang dalam khamar. Enggak teler, khamar di akhirat tidak teler, ikannya pun tidak mabuk dalam situ. Tidak. Khamar di akhirat beda dengan khamar di dunia. Ya, beda. Kalau di dunia bikin mabuk, bikin teler, bikin pusing, di akhirat tidak. Ya. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Kata Allah mereka minum khamar la laghun fiha wala ta'thim. Mereka minum khamar tidak menyebabkan mereka berucap kata-kata yang sia-sia, apalagi mengucapkan kata-kata dosa, tidak. Beda dengan orang mabuk sekarang. Mabuk ngomong macam-macam, ya, berbuat yang macam-macam, maki orang macam-macam. Kenapa? Dia sedang mabuk. Dia sedang teler. Adapun khamar di akhirat tidak bikin mabuk, tidak bikin pening, ya, kemudian tidak bikin sakit perut, ya. Dan ada sungai apa? Sungai khamar. Belum lagi sungai madu. Luar biasa. Ini Allah sebutkan sungai-sungai ini yang berdasarkan antum bisa imajinasi. Mungkin di sana ada sungai yang aneh yang bahannya tidak ada namanya di dunia. Dan tidak pernah terdengar oleh kita, tidak pernah terlihat oleh kita, tidak pernah terbetik dalam hati kita. Allah menyebutkan sungai-sungai yang ada namanya mirip dengan di dunia, ada namanya madu, ada namanya susu, ada namanya khamar. Ya. Kemudian dalam banyak riwayat mengatakan anharun tajri min ghairi ukhdud. Dalam buku tafsir disebutkan bahwasanya sungai-sungai yang ada di akhirat mengalir tanpa ada lubangnya, mengalir di atas. Jadi saya bilang bagaimanapun kita menghayal pasti keliru. Kita menghayal sungai, bayangannya sungai yang ada di Banjarmasin, ya salah. Ikannya ikan patin, ya. Bayangannya sungai di Banjarmasin. Sungai di sana tidak seperti yang kita bayangkan. Kita berbicara tentang pohon. Allah sering menyebutkan jannatin tajri, jannati adnin tajri, tahtihal anhar. Kebun-kebun, taman-taman. Bayangkan kita pohon-pohon hutan rimba yang ada di Sorong, di Irian Jaya, di Banjarmasin. Apakah tidak? Pohon-pohonnya berbeda dengan pohon yang ada di dunia. Di antara perbedaan tersebut banyak perbedaannya. Di antaranya disebut dalam hadis bahwasanya pohon-pohon tersebut batangnya terbuat dari emas. Di mana pohon batangnya emas?
Emasnya kayak apa kita nggak tahu. 24 karat atau 100 karat, nggak tahu. Yang jelas pohon-pohon tersebut dari apa? Emas. Dan terlalu banyak keindahan akhirat yang di luar daripada imajinasi kita. Kenikmatan yang sangat sempurna. Demikian juga tatkala kita berbicara tentang bidadari. Mau kita hayalkan pasti keliru. Pasti keliru. Oleh karena seperti sabda Nabi SAW, "Lau anna imra'atan min ahli jannah ittalat ala ahli dunya, la adha'at ma bainahuma." Kalau seandainya ada seorang wanita surga nongol di atas muka bumi ini, maka akan menerangi dunia ini. Artinya kalau Banjarmasin seluruhnya lampunya mati, Kalimantan semuanya mati, Indonesia seluruhnya lampu mati, tahu-tahu bidadari nongol terang benderang. Luar biasa. Keluar cahaya dari tubuh bidadari tersebut. Luar biasa. Dia baru nongol itu, baru nongol, celing, langsung nyala semua. Wala mala'at ma bainahuma riha. Kemudian akan bukan cuma terang benderang, maka akan dipenuhi dengan bau yang semerbak dari ujung timur sampai ujung utara, dari Sabang sampai Merauke semua bau harum. Bagaimana indahnya, bagaimana harumnya tubuh bidadari tersebut sampai harumnya mengenai seluruh isi bumi ini. Kemudian kata Nabi SAW, wala nisifuha ala ra'siha. Dan sungguhnya kerudung yang ada di atas kepala bidadari tersebut khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada, ini baru kerudungnya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Kalau isi dunia kan banyak, di antara isi dunia cewek-cewek cantik. Antum ambil 10 cewek cantik, pemenang kontes kecantikan tingkat dunia, antum datangkan, antum bandingkan dengan kerudung bidadari, masih lebih oke kerudung bidadari daripada cewek-cewek ini. Belum bibirnya bidadari. Ini kerudungnya udah kalah, apalagi apa? Bibirnya bidadari. Oleh karenanya, bagaimanapun antum berusaha untuk menghayalkan cantiknya bidadari, antum tidak bakalan mampu. Daya imajinasi antum terbatas, tidak akan mampu. Sampai waktu saya jelaskan tentang bidadari, atau ada ikhwan yang SMS, Ustaz tolong kirim fotonya. Gimana foto? Siapa yang mau difoto kayak bidadari? Enggak ada. Enggak ada. Jungkir balik pun enggak akan dapat seperti bidadari. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, sering saya sampaikan bahwasanya daya imajinasi kita terbatas. Sampai-sampai para ulama mengumpamakan seperti seorang dikatakan dengan sahibudik. Sahibudik. Artinya seorang yang dikisahkan atau bukan dikisahkan, ilustrasikan, ada seorang yang dia lahir dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, tiba-tiba Allah buat dia mata bisa melihat dalam beberapa detik. Waktu dia bisa melihat melek, tahu-tahu yang dia lihat ayam jago. Setelah itu dia matanya buta lagi. Kalau kita tanyakan kepada dia, tahukah engkau itu kambing? Maka dia bilang, bagaimana kambing dibandingkan dengan ayam jago? Kenapa? Karena panca indera dia yang pernah nangkap cuma apa? Ayam jago. Daya hayal dia cuma ayam jago. Jadi kalau ditanya tentang kambing, kata dia bagaimana dengan ayam jago? Ditanya lagi tentang gajah. Gajah tahu nggak? Gajah bagaimana dibandingkan ayam jago? Tahu nggak kamu cewek? Cewek dibandingkan ayam jago bagaimana? Karena dia tidak bisa menghayal kecuali apa? Ayam jago. Demikian pula kita kemampuan menghayal kita ini terbatas. Antum tidak bisa menghayal bidadari. Yang bisa antum hayalkan adalah wanita tercantik yang pernah antum melihat di atas muka bumi ini. Ya, kalau kita dulu di Sorong di Irian Jaya, ada beberapa misalnya teman-teman SMA dulu yang cantik, kita pikir ini paling cantik sudah cewek ini. Ternyata waktu saya ke UGM, wah biasa-biasa aja kemarin terus. Ternyata banyak bidadari di UGM, Masya, dari berbagai mancanegara, dari berbagai. Begitu sampai di Saudi, wah yang di UGM dulu nggak ada apa-apanya. Di Saudi tanya Ustaz Ahmad Zainuddin, orang mengemis kadang mengemis, kita lihat mengemis luar biasa. Ini kalau di Indonesia di artis, di sana ngemis. Belum kalau di surga. Belum kalau di surga. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya, betapapun kita berusaha menghayal. Makanya saya sering sampaikan bagaimana kisah Nabi Yusuf, kisah yang menakjubkan. Bagaimana tampannya Nabi Yusuf, yang Nabi SAW tatkala ketemu Nabi Yusuf dalam Isra Mi'raj, kata disebutkan wa utiya syatrul hasan atau syatrul jamal. Diberikan setengah ketampanan bagi Nabi Yusuf. Tampannya luar biasa, ya. Setengah ketampanan buat siapa? Nabi Yusuf. Antum seperberapa? Antum bayangkan Allah sebut dalam Al-Qur'an tentang para wanita, kata Allah, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Tatkala para ibu-ibu di negeri tersebut sedang berkumpul di negeri Mesir, kemudian mereka sambil motong-motong makanan, sambil motong-motong buah-buahan, tiba-tiba permaisuri raja mengatakan wa qalat ikhruj alaihin. Wahai Yusuf, lewat aja, sumpah suruh lewat. Nabi Yusuf lewat, teng 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 teng. Langsung mereka kaget.
Begitu lihat Nabi Yusuf begitu tampan, mereka motong-motong tangan mereka dalam keadaan tidak sadar, tidak rasa sakit. Kenapa? Saking histeris dengan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya akhi, apa ada orang tampan seperti Nabi Yusuf? Kita nggak mungkin menghayalkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf. Yang antum bisa hayalkan ya tampan ya seperti siapa? Seperti Ustaz Ahmad Zainuddin yang tampan, Masya Allah. Haji Adan yang tampan, Pak Bamban yang tampan. Mampunya cuma itu aja, lebih dari itu nggak mampu. Yang paling tampan yang paling kita lihat itu yang bisa kita hayalkan. Lebih dari itu kita nggak mampu. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapapun cantiknya seorang wanita dihadirkan di atas muka bumi ini, antum terpenganga dengan cantiknya wanita tersebut, tapi kalau antum disilet pasti antum teriak. Kenapa? Karena cantiknya biasa-biasa saja. Tapi kalau bidadari yang nongol, mau disilet-silet, dipotong-potong enggak apa-apa, enggak rasa. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud saya bahwasanya kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat itu sangat sempurna. Di luar imajinasi kita, tidak mungkin kita bisa menghayalkan kenikmatan apa? Kenikmatan akhirat. Ini yang perbandingan yang kedua. Yang ketiga para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan akhirat diraih dengan kenikmatan dunia diraih dengan perjuangan. Adapun kenikmatan akhirat tanpa perlu rasa letih sama sekali. Kenikmatan dunia antum sendiri merasakan betapa susahnya kita merasa untuk meraih kenikmatan, berapa banyak perjuangan kita. Enggak usah jauh, enggak usah pengin bangun rumah, coba antum pikir. Pengin bangun rumah. Berapa perjuangan yang kita rasakan? Bekerja keras, mikir utang, mikir macam-macam, diomelin istri kapan selesai rumahnya, banyak sekali perjuangan. Ya. Untuk bisa bangun rumah, untuk bisa menikmati rumah, terlalu banyak perjuangan. Mau kawin, butuh perjuangan. Kumpulin uang buat beli mahar, siapkan rumah, siapkan kendaraan, ya, melamar ditolak. Banyak perjuangan. Macam-macam. Banyak perjuangan. Belum kalau orang Bugis ada namanya uang apa? Uang naik. Banjarmasin uang naik turun gratis kayaknya. Tapi kalau di Bugis ada namanya uang naik. Uang mahar lain, uang buat mertua juga apa? Lain. Perjuangan. Tidak ada yang gratisan di dunia ini. Bahkan yang gratisan pun perlu dengan perjuangan. Saya lihat sendiri bagaimana jamaah haji di Mekah tatkala ada bagi-bagi gratis, kontainer-kontainer makan-makan gratis. Lihat mereka berebut-rebutan, perjuangan. Padahal cuma enggak terlalu mahal itu. Panjang murah-murah itu. Terus jamaah haji biasanya kaya-kaya, namun kalau gratisan juga semangat. Kemudian seru masalahnya. Padahal mereka mungkin duit banyak tapi ya ini gratisan. Oh, rebut-rebutan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini gratisan saja perlu perjuangan. Tidak ada yang tanpa perjuangan. Semua kenikmatan di dunia diperoleh dengan apa? Perjuangan. Kenikmatan di akhirat tanpa ada keletihan sama sekali. Imam Ahmad tatkala ditanya kapan kita istirahat, kata Imam Ahmad tidak ada istirahat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan. Tidak ada namanya istirahat. Kalau kakimu sudah menginjak surga baru istirahat. Kalau belum menginjak surga enggak ada istirahat. Di dunia penuh perjuangan, dalam alam kubur penuh perjuangan, di akhirat yaumul hisab penuh perjuangan, enggak ada namanya keletihan. Enggak ada namanya istirahat total. Istirahat total kalau sudah menginjak kaki di akhirat baru istirahat. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di akhirat tidak. Kapan saja Anda berkeinginan, berhasrat, maka langsung Allah kabulkan. Kata Allah dalam ayat, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum." Ayat yang sangat agung. "Walakum fiha ma tad'un." Bagi kalian di surga apa yang kalian hasratkan. Apa yang kita inginkan terbetik dalam hati kita, Allah kabulkan di hadapan mata kita. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang kita minta langsung Allah kabulkan di hadapan kita. Kenikmatan. Jadi tidak perlu capek-capek. Ingin sesuatu Allah kabulkan. Allah kabulkan. Sampai Allah sebutkan tentang pohon-pohon. Kata Allah, kutufuha daniyah. Dahan-dahannya rendah. Kalau kita ingin makan buah, tidak perlu manjat. Pohon mangga itu datang sendiri, tinggal petik, tinggal makan. Beda dengan pohon di dunia. Ya, oleh karenanya di sana enggak ada manjat pohon. Di sana tidak ada durian jatuh ya. Karena semua buah-buahan langsung di depan mata. Kutufuha daniyah. Kemudian kalau ingin minum di sana tidak seperti di dunia. Orang di dunia kalau ingin minum, maka dia harus pergi melangkahkan kakinya, kemudian numpahkan air di ceret, dia nunggu sebentar, tek, baru kemudian dia minum. Atau dia pergi jalan kaki sebentar ke dispenser, kemudian dia mejet. Nunggu juga kan? Ini butuh perjuangan, butuh mejet.
Di akhirat tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatuwafu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Maka berputar di sekeliling mereka para pelayan-pelayan yang siap dengan minuman, yang siap dengan cangkir-cangkir. Kapan dia hendak minum, datang sendiri pelayan tersebut, tinggal dia minum. Tidak usah capek-capek jalan. Oleh karenanya di akhirat tidak ada keletihan dalam meraih apa? Dalam meraih kenikmatan. Tidak ada rasa capek sama sekali. Dan apa yang kita inginkan langsung Allah kabulkan. Apa yang kita inginkan langsung Allah kabulkan. Makanya sampai ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau saya masuk surga Ustaz, saya ini hobi bola Ustaz. Kalau saya masuk surga, bisa enggak saya main bola? Saya bilang berdasarkan keumuman ayat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, bagi kalian di surga apa yang kalian hasratkan. Kalau kau di surga mau main bola, insya Allah bisa. Ya, kenapa? Karena Allah mengabulkan seluruh apa? Permintaan. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mau main bola sama kamu? Ya, main bola. Oh, saya mau sama bidadari, kamu main bola. Lagi gandeng bidadari, diajak main bola. Oh, enggak main bola sendiri. Jadi masalah siapa yang mau diajak main bola? Orang-orang semua ikhwan-ikhwan main bola sama bidadari. Yang kedua, belum tentu kamu di sana pingin main bola lagi, belum tentu. Kenapa? Terlalu banyak kenikmatan di sana. Baru lihat bidadari lupa main bola. Terlalu banyak kenikmatan di akhirat. Kita tidak usah bicara jauh-jauh tentang di akhirat. Di dunia saja. Kita dulu waktu masih kecil dulu, kita sering mainan kuno, main gici-gici. Gici namanya, saya nggak tahu. Kalau di Sorong namanya main gici-gici. Jadi apa? Loncat-loncat, ya, terus bawa batu di kaki. Sekarang masih ada orang main begitu kan? Masih ya? Orang kampung ya. Begitu datang video game misalnya main anak-anak, lupa kita semua itu. Main video game. Artinya ada kenikmatan yang dahulunya tidak ada, begitu ada melupakan kita tentang kenikmatan yang lalu. Demikian tatkala di akhirat antum begitu masuk surga, antum akan dihidangkan dengan berbagai macam kenikmatan yang di luar imajinasi antum, tidak pernah antum bayangkan, tidak pernah antum dengar, tidak pernah terbetik dalam hati antum. Bagaimana bisa jadi antum lupa, tidak sempat mikir main bola. Tetapi seandainya kalau antum ingin main bola di akhirat, maka berdasarkan keumuman ayat, antum bisa main bola di mana? Di akhirat. Tapi tadi siapa yang mau main bola sama antum, itu aja. Kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia tidak setiap saat bisa kita nikmati. Berbeda dengan kenikmatan akhirat yang bisa kita nikmati kapan saja, setiap saat bisa kita nikmati. Kenikmatan dunia, kita lihat, mobil tidak selamanya bisa kita pakai. Ada waktunya dia rusak, ada waktunya dia masuk bengkel, ada waktunya harus bensinnya habis, diisi dulu, kita berhenti dulu sebentar untuk apa? Isi bensin. Ada waktunya ganti oli, ada waktunya turun mesin. Ya. Kita ingin makan buah-buahan, tidak setiap saat ada. Ingin makan buah-buahan, tidak setiap saat ada. Betapa sering saya ingin makan buah-buahan, tidak ada buah-buahan tersebut. Waktu saya ngisi pengajian di Palembang, ikhwan Palembang bilang sama saya, Ustadz, durian di Palembang enak, Masya Allah. Mana duriannya? Tapi belum musim Ustadz. Percuma, belum musim nawar-nawarin. Ini pinter ya, kalau belum musim ditawarin, mantap. Kemudian dia bilang lagi, ikhwan Palembang jangan tersinggung, ini mungkin mereka ada yang nonton. Ya. Lagi, Ustadz, duku di Palembang enak. Iya, mana duku? Saya pikir durian nggak ada, berarti dukunya ada. Tapi belum musim juga. Coba kata, Tadi malam istri saya ketawa-ketawa. Sebelum tidur, sekitar jam 11:30 atau jam 12 malam sebelum tidur, istri saya ketawa. Kenapa ketawa? Dia baru SMS sama istrinya Ustadz Ahmad Zainuddin. Mau pesan apa? Kata istrinya Ustadz Ahmad Zainuddin, jam segini suruh pesan apa? Jam 12 malam mau cari apa? Kalau bilang mau pesan apa dari pagi. Kalau jam 12 malam terus, kalau nggak mungkin istri anak keluar kemudian cari. Ya. Jadi maksud saya, ya di dunia ini kita ingin apa-apa terkadang tidak ada, tidak setiap saat apa? Ada. Bahkan istri pun tidak setiap saat bisa kita nikmati, iya atau tidak? Iya atau tidak? Kenapa ragu-ragu? Iya atau tidak? Iya. Terkadang istri itu haid, waduh, kita puasa 7 hari, 8 hari. Ada yang musibah 10 hari.
Terkadang nifas 40 hari. Iya. Terkadang sakit, iya enggak? Terkadang sakit. Terkadang pulang ke rumah orang tua, iya enggak? Terkadang ngambek. Terkadang enggak ada apa-apa. Kita ke rumah, tahu-tahu dia ke mall. Terkadang tidak di mall, kita ke rumah, tahu-tahu ngerumpi tetangga sebelah. Jadi tidak setiap saat bisa kita nikmati. Ini kenyataan. Ibu-ibu jangan tersinggung ya. Beda kalau kenikmatan di akhirat ya ikhwan. Setiap saat antum inginkan, tidak ada kata tunda-tunda. Langsung dikabulkan oleh Allah. Tadi ayat yang tadi saya sebutkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian, ini ayat yang sangat agung ini. Bagi kalian apa yang kalian hasratkan. Kapan? Walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian apa yang kalian ucapkan. Kapan kita ucapkan, kita inginkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita hasratkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai buah-buahan, kata Allah ukuluha daim. Buah-buahannya ada terus, daim selamanya, enggak ada terputus buah-buahnya, ada terus. Durian musim terus, mangga musim terus. Wallah alam mungkin di akhirat tidak ada kalimat musim. Kata musim mungkin enggak ada. Kenapa? Karena kata musim itu muncul kalau ada musimnya. Kalau enggak ada musimnya, mungkin tidak perlu kalimat musim. Sebagaimana kata orang, kenapa ada kata lelaki dan perempuan? Karena ada dua jenis. Seandainya manusia satu jenis, enggak ada kata laki-laki, enggak ada kata perempuan. Cuma kata manusia doang. Untuk membedakan dengan hewan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhirat ukuluha daim, buah-buahnya senantiasa ada. Makanya saya katakan di akhirat apa sih yang kita inginkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita meminta, Allah langsung kabulkan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal musim. Adapun para bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, hurum maqsuratum fil khiyam. Para bidadari yang terpingitkan di kemah-kemah. Tidak keluar-keluar mereka. Tidak ke mall, tidak ngerumpi. Dalam kemah-kemah. Kenapa? Menanti suaminya kapan datang. Setiap saat suaminya datang, dia siap melayani. Tanpa ada nifasnya, tanpa ada haidnya, tanpa ada kotorannya sama sekali. Setiap saat fresh dan setiap saat siap menikmat. Untuk melayani suami-suaminya. Maqsuratum fil khiyam. Terpingit dalam apa? Rumah-rumah. Dalam kemah-kemah. Dalam istana-istana di surga. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan akhirat tidak mengenal musim, kapan saja kita inginkan, maka langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kenikmatan dunia itu pasti ada efek sampingnya. Adapun kenikmatan akhirat tanpa efek samping. Kita di dunia, kalau kita naik mobil, ada efek sampingnya, gemetar dulu. Ya. Mau naik di jalan, terkadang jalannya lubang, ada efek sampingnya, ada asapnya. Ada mobil tanpa asap, mungkin listrik mungkin, tapi pasti ada efek sampingnya. Ya, kebanyakan mobil sekarang ada apa? Asapnya, ada efek sampingnya. Ya. Kemudian betapa banyak kenikmatan-kenikmatan makanan di dunia ini yang begitu lezat, ada efek sampingnya, luar biasa. Seakan-akan Allah sengaja menciptakan makanan-makanan yang lezat, namun efek sampingnya tinggi. Durian saja begitu lezatnya, tapi orang bahaya yang darah tinggi. Dan saya dengar berapa kali orang meninggal dunia gara-gara makan apa? Durian. Ya, dia lagi sakit makan durian, akhirnya apa? Darah tingginya naik, meninggal dunia. Ya. Kemudian saya kemarin juga pas ke Sorong, masya Allah, dihidangkan durian, masya Allah. Saya tanya berapa? 5.000 kali Ustaz per buah. 5.000. Luar biasa manisnya, asli. Saya makan durian Sorong enak sekali. Saya waktu itu di agak sebuah pulau, jadi murah di sana. Begitu makan, luar biasa enaknya. Tapi apa? Nggak bisa banyak-banyak. Saya ada mah. Baru 4 butir saya sudah menyerah, khawatir. Artinya efek sampingnya ada. Baru 4 biji, 4 biji, bukan 4 butir. Baru 4 biji saya makan, saya sudah berhenti. Kenapa? Karena khawatir mah kambuh. Kemudian para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kita lihat udang, cumi, luar biasa. Kepiting itu saja sangat enak dan sangat lezat. Kalau mau makan, perjuangan. Bukanya setengah mati, harus pakai tang. Baru diambil, tidak boleh banyak-banyak, kolesterol tinggi, kepiting. Cumi pun demikian. Artinya saya katakan kenikmatan di dunia pasti ada efek sampingnya. Minimal efek samping dari kenikmatan dunia. Kalau kita makan dan minum, pasti jadi proses metabolisme, kemudian keluar jadi kotoran. Ini efek samping yang paling buruk. Keluar apa? Kotoran dari tubuh kita. Ada nggak orang makan tidak keluar? Pasti keluar. Saya punya sahabat, orangnya gemuk. Lebih gemuk dari saya.
Saya nasihati dia, saya kasihan, saya gemuk juga, cuma saya kasihan dia terlalu gemuk. Saya bilang, ya akhi, ente gemuk sekali, berhenti makan sudah. Jangan makan terus. Kata dia, Ustaz, kalau saya makan keluar enggak? Saya bilang, ya keluar. Kata dia, selama saya makan masih keluar, saya makan terus. Kecuali kalau saya makan enggak keluar lagi, saya berhenti. Wah, kalau begitu gimana mau diet, kata saya. Namanya makan pasti keluar. Di dunia pasti ada efek sampingnya. Pasti ada efek sampingnya. Antum di akhirat tanpa efek samping. Innalaka alla taju'a fiha. Kata Allah kepada Nabi Adam, kalau kau masuk surga, kau tidak akan lapar dalam surga tersebut. Para penghuni surga, tatkala mereka laki-laki maupun perempuan, tatkala masuk surga, mereka makan dan minum bukan karena lapar dan dahaga. Tidak ada. Orang masuk surga enggak ada lapar. Orang masuk surga enggak ada dahaga. Tidak ada. Innalaka alla taju'a fiha. Kau kalau masuk surga tidak akan lapar, kata Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Tidak lapar, tidak dahaga. Tetapi mereka makan dan minum fawakiha katsira wa lahmi tayrin mimma yashtahun, ya. Dan banyak sekali makanan-makanan daging-daging yang mereka hendak makan, semuanya dalam rangka berlezat-lezat, bukan karena lapar dan dahaga. Semuanya dalam rangka berlezat-lezat. Kemudian sebanyak apapun mereka makan, tidak ada kotoran yang keluar. Disebut dalam hadis bahwasanya ahlul jannah kenapa la yataghawwatun wala yabulun wala yamtakhitun. Penghuni surga itu tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Tidak ada ingusnya. Aw azwaju mutahharah. Wanita-wanita surga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kotorannya, tidak ada air kencingnya, tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya. Kemudian tidak ada ingusnya, tidak ada upilnya, tidak ada tai matanya, tidak ada kotoran telinganya, ya. Semuanya tidak ada, semuanya bersih. Di antaranya tidak buang air. Oleh karenanya mereka para penghuni surga disebutkan kalau mereka sudah makan, ya, maka yang keluarnya tajasyu, hanya sekedar sendawa. Gitu. Itu pun yang keluar bau misik, bau harum. Tidak seperti kita, telur busuk, bawang busuk, kemudian ikan busuk semua. Kalau kita di dunia seperti itu. Di akhirat tidak. Begitu dia gelegean, yang keluar apa? Bau misik. Saya enggak tahu dia ada waktu gelegean ada suara atau tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas dia sendawa, maka yang keluar apa? Bau harum, bau misik harum, luar biasa. Ketahuilah para hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia tatkala dibangkitkan di akhirat kala, benar dia dibangkitkan dengan tubuhnya yang sekarang namun melalui proses modifikasi. Jadi ada 3 pendapat dalam hal masalah kebangkitan. Ada yang mengatakan dibangkitkan dengan jasad yang baru secara total, bukan jasad yang di dunia. Pendapat kedua mengatakan dibangkitkan sesuai dengan jasad yang di dunia, tidak ada perubahan. Pendapat yang kuat adalah dibangkitkan dengan jasad yang di dunia namun dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang menunjukkan kita dibangkitkan dengan jasad yang ada di dunia banyak. Di antaranya seperti tatkala Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Qala awalam tu'min. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, bagaimana kau bangkitkan orang yang sudah mati?" Maka Allah menyuruh dia mengambil burung kemudian dipotong-potong, maka burung itu yang telah dipotong-potong kembali lagi. Dengan tubuh yang sudah dicincang-cincang tadi kembali lagi menjadi burung, berarti ini menunjukkan begitulah cara jadi dari jasad yang ada. Contohnya lagi dalilnya seperti kisah dari Bani Israel tatkala dia akan meninggal dunia, seorang dari Bani Israel dia mengatakan kepada anak-anaknya, dia berwasiat, "Idza mitu faharrikuni thumma dharuni fil yammi warrih la in qadirallahu alayya la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin." Dia mengatakan kepada anak-anaknya, kalau saya mati, bakar jasad saya sampai jadi debu. Kalau sudah jadi debu, maka tebarkanlah debuku itu di lautan dan tebarkanlah di angin, jadi biar terbawa kemana-mana berhamburan. Karena kalau Allah mampu bangkitkan saya, Allah akan azab saya dengan azab yang pedih. Maka akhirnya Allah bangkitkan dia. Allah mengatakan, "Ya ardu ijma'i ma fiki minhu." Wahai bumi, kumpulkanlah seluruh anggota tubuh orang tersebut. Maka dengan kun fayakun semuanya terkumpul. Yang tadinya daging sudah berubah unsurnya menjadi abu, Allah bisa kembalikan dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kemudian hadir di hadapan Allah. Semuanya yang sudah bertebaran di lautan, bertebaran di angin dikembalikan oleh Allah. Allah bertanya, "Wa ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang buat kau berwasiat dengan demikian? Kata dia, "Khasyataka ya Rabb." Saya takut dengan Engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan, "Saya maafkan engkau." Ini dalil bahwasanya tubuh kita yang di dunia ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi dalil seperti Allah mengatakan, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Maka pada hari tersebut tangan-tangan mereka akan berbicara
Kaki-kaki mereka akan menjadi apa? Saksi. Kaki-kaki mana? Kaki-kaki yang dulu di dunia buat maksiat, melangkahkan kaki menuju kemaksiatan, kaki-kaki itulah yang akan bersaksi. Tangan-tangan yang dulu untuk berbuat maksiat, memegang yang haram, menyentuh yang haram, maka itu akan menjadi apa? Saksi. Bukan tangan-tangan baru. Tangan-tangan yang pernah kita ajak bermaksiat itulah akan menjadi saksi. Bukan cuma tangan-tangan, kulit-kulit pun. Allah mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka protes. Orang-orang penghuni neraka protes kepada kulit-kulit. Kenapa kalian menjadi saksi atas maksiat yang kami lakukan? Kulit-kulit berkata, antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai. Allah menjadikan kami bisa berbicara. Ini dalil, semuanya dalil bahwasanya tubuh yang kita di dunia ini itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat. Akan tetapi tatkala dibangkitkan dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak. Di antaranya penghuni neraka jahanam tubuhnya dimodifikasi. Bukankah tatkala manusia dibangkitkan di padang mahsyar, sementara matahari dalam jarak 1 mil, panasnya luar biasa, enggak mati-mati. Kalau kita dengan tubuh yang sekarang ini langsung meninggal dunia. Langsung meleleh tubuh kita dengan matahari yang jaraknya 1 mil. Tapi manusia kuat tatkala itu. Keringat mereka bercucuran, mereka tidak mati-mati. Belum penghuni neraka jahanam. Tubuh mereka dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan penghuni neraka jahanam giginya seperti Jabal Uhud. Kenapa Allah besarkan tubuh mereka? Agar benar-benar api yang masuk dalam tubuh mereka masuk dalam semua sel-sel dengan begitu menyeluruh. Oleh karenanya Allah mengatakan tentang neraka, allati tattali'u 'alal afidah. Api-api yang masuk ke dalam jantung-jantung. Kalau kita di dunia, kalau kita bakar kambing atau bakar apa, kita bakar di luar dulu yang kena panas. Dalamnya belakangan. Kita bakar sate di luar yang masak dulu, dalamnya belum tentu. Kalau api di akhirat tidak, api di neraka. Luar dalam langsung dibakar berbarengan. Tattali'u 'alal afidah, dibakar luarnya, dibakar dalamnya, wa hum ahya, dan mereka dalam keadaan hidup, mengerikan. Tidak mati-mati, dibakar, disiksa, dicincang, tidak mati-mati. Ini berarti tubuh mereka dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka bisa melihat malaikat Malik. Mereka bisa melihat khazanatu jahannam, mereka melihat para penjaga neraka jahanam. Mereka bisa lihat iblis tatkala iblis juga ternyata dalam neraka jahanam. Sementara mereka di dunia mata mereka tidak mampu. Mata mereka tidak mampu melihat malaikat. Mata mereka tidak mau melihat iblis. Kita digoda oleh iblis, namun kita tidak pernah melihat apa? Iblis. Di akhirat, di neraka dimodifikasi tubuh mereka. Demikian juga penghuni surga. Para penghuni surga tatkala masuk surga, laki-laki maupun perempuan akan dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi tubuh mereka bebas dari kotoran. Wa azwajum mutahharah. Wanita-wanita kalau masuk surga, ibu-ibu kalau masuk surga akan dibersihkan oleh Allah. Tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak ada upilnya, tidak ada tai matanya, tidak ada kotorannya, tidak ada apanya lagi? Tidak ada maninya. Tidak ada semuanya, bersih. Tidak ada kotoran dari wanita tersebut. Laki-laki pun demikian. La yataqawwatun wa la yabulun wa la yamtakhitun. Tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Tidak ada ingusnya. Ya. Semuanya keluar dari tubuh mereka harum, dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingginya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penghuni surga tingginya 60 hasta sebagaimana tingginya Nabi Adam. Tuluhum tulu abihim Adam. Tinggi mereka sebagaimana tingginya nenek moyang mereka Nabi Adam. Nabi Adam tingginya berapa hasta? 60 hasta. 60 hasta itu kira-kira berapa meter? Kira-kira 30 meter. Kalau satu hasta segini, ini setengah meter lebih ya. Ya kira-kira 30 meter, 33 meter. Oleh karenanya antum yang pendek-pendek jangan bersedih. Nanti di akhirat tinggi, jangan khawatir. Tinggi 60 apa? 60 hasta. Kemudian yang tua dimudahkan. Penghuni surga semuanya apa? Muda. Oleh karena tatkala ada nenek-nenek datang kepada Nabi, seorang nenek datang kepada Nabi minta agar masuk surga, kata Nabi SAW, tidak ada di surga nenek-nenek. Maka dia pun balik menangis, kasihan. Nenek tidak ada di surga. Maka Nabi kasih tahu bahwasanya semua penghuni surga akan dijadikan apa? Muda. Umurnya mungkin 30, 33 tahun, di puncak-puncak kesegaran tubuh sekitar 33 tahun atau 30 tahunan dibuat muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dibuat cantik dan tampan. Disebut dalam hadis bahwasanya para penghuni surga wajah mereka seperti kal-qamar, seperti rembulan. Ya, namanya rembulan itu dalam bahasa Arab adalah ibarat daripada ketampanan dan keelokan dan kecantikan. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan bahwasanya wajah mereka akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih menarik, lebih tampan. Akan tetapi masih tetap ada ciri khasnya. Masih tetap ada ciri khasnya, tidak berubah. Masih dikenal mana paijo, mana paimen masih kenal. Mana paintan, mana jumintan masih ketahuan. Ya, seperti seorang anak kecil, kalau kita ketemu anak kecil, misalnya umur 7 tahun, kita ketemu dia umur 7 tahun.
Setelah itu kita hafal wajahnya. Setelah itu kita ketemu lagi dengan dia 20 tahun berikutnya, sudah berubah dia. Sekarang umurnya sudah 27 tahun. Kumisnya sudah tumbuh, jenggotnya sudah panjang, rahangnya lebih besar, dadahnya lebih tegap. Namun kita masih ingat, oh kamu yang dulu kecil. Sekarang sudah berubah, sudah gagah. Tapi masih kelihatan enggak dia? Masih ketahuan. Demikianlah kondisi manusia tatkala dimasukkan dalam surga. Ya. Oleh karenanya para ulama banyak mengatakan bahwasanya para wanita surga, wanita dunia, kalau mereka masuk surga, mereka lebih afdal daripada bidadari. Mereka lebih afdal daripada para bidadari. Mereka lah ratu para bidadari, para ibu-ibu yang masuk surga. Kenapa? Karena mereka berbeda dengan para bidadari. Para bidadari Allah mengatakan, inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan bidadari langsung. Langsung tahu-tahu jadi bidadari, tidak melalui proses kehidupan. Tidak melalui proses kecil dulu, merangkak dulu, ingusan dulu, enggak. Langsung jadi apa? Jadi bidadari yang cantik jelita. Adapun wanita di dunia melalui kehidupan yang sulit. Kecil, kemudian besar, kemudian harus beribadah, kemudian harus taat kepada suami, ya, harus sabar dalam melayani suami, harus sabar dalam mengurusi anak-anak. Ini semua perjuangan. Belum ibadahnya, salat 5 waktu, puasa. Maka mereka tatkala masuk surga setelah lulus ujian akan lebih afdal daripada para bidadari. Oleh karena ibu-ibu jangan bersedih. Kalau wajahnya sekarang pas-pasan jangan bersedih. Insya Allah kalau masuk surga cantik jelita, lebih indah daripada para bidadari. Makanya saya pernah ditanya dengan pertanyaan konyol. Ditanya, Ustaz, ada orang tidak tahu kenapa apa masalahnya dengan istrinya. Dia bilang, Ustaz, saya mau masuk surga tapi kalau istri saya juga masuk surga saya enggak mau bareng, Ustaz. Benar saya ditanya gitu. Saya tidak mau bareng sama istri saya di surga. Ini tidak mau bareng. Kalau Allah mungkin istrinya suka marah-marah atau apa, ngomel-ngomel, bawel. Dia pikir kalau istri saya masuk surga, saya lagi gandengan sama bidadari, diomelin. Kamu. Saya tidak mau masuk surga sama istri saya, enggak mau barengan. Saya bilang, gimana pertanyaan kayak gini? Biasanya orang kan, Ustaz saya ingin masuk surga sama istri saya. Kebanyakan orang seperti itu. Ustaz bagaimana saya bisa surga sama suami saya? Ini saya enggak mau surga sama istri saya. Mau masuk surga yang lain enggak mau. Saya bilang ini pertanyaan yang salah, ya. Karena kalau orang udah masuk surga akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik dan hatinya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami akan cabut seluruh kedengkian, kemarahan, kejengkelan, permusuhan dari hati-hati mereka. Jadi penghuni surga enggak ada yang masuk hudhibu wa nuqu. Mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mereka dibersihkan sehingga mereka tatkala masuk surga tidak ada kejengkelan, tidak ada permusuhan. Istri-istri pun demikian, tidak suka ngomel-ngomel lagi. Jadi istri yang cantik jelita, kemudian berhati lembut, kemudian ramah, menyenangkan selalu. Kenapa? Sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa jadi antum tatkala di dunia bertengkar sama seorang, ketemu di surga, jadi sahabat. Ya. Kamu dulu yang marah-marahin saya, kamu dulu yang nadir-nadir saya. Ketemu lagi, ketemu di surga. Bisa jadi tidak? Bisa jadi. Di dunia tahdir-tahdiran, di sana masuk surga. Bisa jadi, wallahu alam bisawab, kita enggak tahu. Tapi yang jelas orang kalau masuk surga, hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berapa tadi? Yang kelima. Yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, yang keenam bahwasanya kenikmatan surga ya kenikmatan dunia membosankan, adapun kenikmatan akhirat tidak pernah membosankan. Kita di dunia seperti itu, kenikmatan dunia membosankan. Punya HP, pengen HP yang baru. Punya mobil, pengen mobil yang baru ganti. Punya rumah, terkadang bosan, pengen rumah yang baru. Ada orang yang punya istri, ingin ganti istri yang baru. Ada orang seperti itu. Ada orang. Namun di akhirat tidak. Di akhirat tidak ada sesuatu yang membosankan. Kenapa? Kenikmatannya sempurna. Tidak membosankan. Semuanya sempurna. Buah-buahan sempurna. Beraneka ragam. Bidadari sempurna. Para wanita surga sempurna. Oleh karena dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Inna rajula min ahlil jannah la yu'aniku al-hawra sab'ina sanatan la yamaluha wa la tamaluhu." Sungguhnya seorang lelaki surga akan memeluk istrinya, akan memeluk wanita bidadari, wanita surga selama 70 tahun. Dia peluk istrinya berapa? 70 tahun. Sang lelaki tidak bosan dari sang wanita tidak bosan dari sang lelaki. Bayangkan, 70 tahun
dia peluk istrinya tersebut. Luar biasa, wanita tersebut dia peluk. Ya. Kalau kita di dunia nggak mungkin. Antum peluk wanita ya 1 hari sudah bosan. Ingin lepas saja ya. Ada keluar bau macam-macam, iler dan macam-macamnya. Sehari penuh ya nggak kuat. Ini 70 tahun luar biasa. 70 tahun tidak membosankan, berarti luar biasa lah. Tidak bisa kita bayangkan. Ustadz kok cuma 70 tahun nggak 100 tahun sekalian? Kan masih ada bidadari lain yang ngantri. Kan banyak yang mau dipeluk, masa cuma 1 aja. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah sedikit yang bisa saya banding-bandingkan. Ya. Dan apapun yang saya sampaikan ini tentunya hanya sekedar gambaran. Kenikmatan di akhirat tentu jauh lebih dari apa yang kita hayalkan, daripada apa yang kita renungkan. Dan saya tutup pengajian kita ini dengan satu ayat. Mohon maaf, agak panjang dikit tafsirannya. Dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mutaffifin, "Innal abrara lafi na'im." Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik di dalam kenikmatan. Kata Imam Ibnul Qayyim bahwasanya orang-orang yang baik dalam kenikmatan di dunia maupun kenikmatan di alam barzakh maupun kenikmatan di surga. Namun ayat ini sepertinya konteksnya lebih pas bagi orang-orang di surga. Lafi na'im, orang-orang yang bertakwa dalam kenikmatan di surga. Alal araiki yanzurun. Mereka berada di atas dipan-dipan. Dan arikah adalah dipan-dipan yang diberi hiasan. Muzakhrafah, diberi hiasan macam-macam, tirai emas dan macam-macamnya. Itulah tempat tidur di surga. Mereka dalam kenikmatan alal araiki yanzurun. Mereka di atas dipan-dipan mereka memandang. Apa yang mereka pandang tidak Allah sebutkan. Tidak Allah sebutkan. Namun kata Allah, Allah sebutkan efeknya, Allah sebutkan akibatnya. Akibat pandangan tersebut, kata Allah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau akan melihat pada wajah-wajah mereka kebahagiaan, berseri-seri. Jadi mereka memandang sesuatu yang buat wajah mereka berseri-seri. Para ulama menyatakan dalam kaidah ilmu tafsir, apa yang mereka pandang tidak Allah sebutkan. Yang dalam kaidah ilmu tafsir, kalau ada objek tidak disebutkan, hanya disebutkan subjek, predikat, objek yang tidak disebutkan, hanya disebutkan orang-orang bertakwa, predikatnya mereka memandang, objeknya apa yang mereka pandang tidak disebutkan, maka memberikan faedah keumuman. Artinya seluruh pandangan yang mereka pandang menimbulkan kebahagiaan masuk dalam ayat ini. Masuk dalam ayat ini. Oleh karenanya banyak perkara yang dipandang oleh penghuni surga yang buat mereka bahagia. Banyak di antaranya kenikmatan yang beraneka ragam. Para penghuni surga sebelum mereka menikmati kenikmatan tersebut, baru mereka lihat istana mereka yang Allah siapkan. Baru mereka melihat luasnya istana tersebut. Baru mereka lihat para bidadari yang Allah sediakan. Mereka sudah bahagia. Belum mereka merasakan nikmat tersebut. Baru melihat berbagai macam makanan yang Allah hidangkan, mereka sudah bahagia. Ibarat kita baru dibelikan mobil baru, belum kita naik sudah, wah, mobil Masya Allah, sudah bahagia. Belum kita naiki, baru lihat sudah bahagia. Baru dikirim fotonya sudah bahagia. Demikian juga di antara pandangan yang buat mereka bahagia, mereka memandang saudara-saudara mereka yang juga masuk dalam surga. Oleh karena saya sering ingatkan bahwasanya seorang tatkala di dunia jangan egois, jangan dia pikir yang penting saya masuk surga, tidak. Dia harus mikirkan istrinya juga, mikirkan anak-anaknya. Jangan seperti tadi yang bertanya tadi. Istri saya tidak mau. Kita ingin istri kita sama anak kita juga masuk surga bersama kita. Betapa bahagia tatkala kita ketemu mereka, ketemu anak-anak kita. Kita lihat anak-anak kita main di surga. Bagaimana tidak kita bahagia? Lihat orang tua kita di surga, tidak bahagia. Allah mengatakan, "Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad." Kata Allah, surga Aden yang mereka masuki, surga yang kekal yang mereka masuki. Wa man salaha min abaihim, demikian juga orang tua mereka yang saleh. Ayah ibu mereka yang saleh juga masuk surga. Istri-istri mereka yang saleh juga masuk surga. Suami-suami mereka yang soleh juga masuk surga. Anak-anak mereka juga masuk surga. Ini pemandangan yang mendatangkan kebahagiaan. Demikian juga sahabat-sahabat kita. Kita ketemu di surga. Kita pandang mereka, bagaimana tidak kita bahagia. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Saling bersaudara, saling melihat, saling hadap-hadapan. Kita bayangkan kalau kita ketemu dengan teman kita saja di Madinah. Sudah lama enggak ketemu, teman SMP. Waktu terakhir ketemu, nakal anak ini. Tukang minum bir, nakal, suka bolos sekolah. Tahu-tahu ketemu di Madinah hajian. Wih, kamu dulu tukang minum bir, sekarang jadi Pak Haji. Kan bahagia kita. Belum kalau ketemunya di surga. Kayaknya kamu dulu nakal, kok gandeng bidadari sekarang. Masya Allah. Saya sudah bertobat. Jadi bahagia. Kita ketemu teman kita di Madinah saja, kita bahagia. Teman lama nggak ketemu. Apalagi ketemu di mana?
di surga. Ketemu-temu kita sudah berpisah lama dalam alam kubur, dalam alam barzakh, tahu-tahu kita ketemu di surga, ini bahagia. Dan kenikmatan, puncak dari kenikmatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka surga dan tambahan. Tambahan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kelezatan memandang wajahmu yang mulia di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kepada kita untuk melihat wajahnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang saya sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya tanya jawab. Yang mau bertanya saya dibuka pertanyaan bagi jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa benar kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ibadah kita? Pertanyaan pertama, apakah satu-satu dulu ya, satu aja cukup ya. Ini juga panjang ini jawabannya. Mohon maaf. Pertanyaannya, apakah benar kita masuk surga karena rahmat Allah dan bukan karena amalan kita? Saya katakan bahwasanya amal soleh merupakan sebab masuk surga. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan akan hal ini. Kalau kita buka Al-Quran, semuanya isinya tentang amal soleh dengan surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga dengan sebab apa? Amalan kalian. Wa yubashshiral ladzina ya'maluna wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang beramal soleh, bagi mereka ganjaran yang indah, yaitu surga, makithina fihi abada. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Artinya apa? Sudah perkara yang ma'ruf bahwasanya surga, amal soleh merupakan sebab untuk apa? Masuk surga. Bahkan bukan cuma sebab untuk masuk surga, bahkan sebab sebagai barometer bagi Allah untuk menentukan derajat orang di surga. Walikullin darajatum mimma amilu. Bagi masing-masing derajat sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Allah Maha Adil. Allah tidak akan samakan antara orang yang salat malam dengan orang yang tidak salat malam. Allah tidak akan samakan orang yang rajin bersedekah dengan orang yang tidak bersedekah. Allah tidak akan samakan. Kalau sama-sama masuk surga, maka tingkatannya apa? Berbeda. Apa yang membuat Allah menjadikan surga mereka berbeda? Karena apa? Amalan. Ini jelas. Dan metode tafsir yang benar, kalau ada, jadi Allah menurunkan ada ayat-ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabihat. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Di antaranya ada ayat-ayat yang jelas, yang muhkam. Wa ukharu mutasyabihat. Jadi antaranya ada ayat-ayat yang kurang jelas. Yang muhkam ini yang jelas maknanya tidak bisa ditarik ulur, jelas maknanya demikian. Orang lihat di zahirnya sudah mengerti. Adapun yang mutasyabihat maknanya ambigu, bisa tarik ulur. Orang bisa menafsirkan dengan seenak dia. Maka metode tafsir yang benar, kalau ada ayat-ayat yang kurang jelas, dan ini jarang, kita kembalikan kepada ayat-ayat yang jelas. Maka ayat yang kurang jelas ini kita kompromikan dengan ayat-ayat yang sudah jelas. Ini metode tafsir yang benar. Bukan sebaliknya, ayat-ayat yang begitu banyak jelas kita buang supaya dikompromikan dengan yang kurang jelas. Ini penafsiran yang batil seperti ini. Dan itulah penafsiran Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah terkadang berpegang dengan satu hadis saja, semua ayat mereka buang. Harusnya hadis ini dikompromikan dengan ayat yang begitu banyak, bukan sebaliknya. Bukan ayat yang banyak, hadis yang banyak mereka buang gara-gara satu hadis. Oleh karena kalau kita Murji'ah, kemudian Mu'tazilah, Khawarij berpegang dengan satu hadis saja. Satu hadis, dua hadis, kemudian begitu banyak ayat mereka buang semuanya. Ini cara penafsiran yang keliru. Ini cara penafsiran Ahlul Zaig. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha min." Adapun orang-orang dalam hatinya kesesatan, kecondongan, maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi saya katakan tadi, ayat-ayat tentang bahwasanya amal sebab masuk surga sangat banyak. Baik. Sekarang ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi. Tidak seorang pun di antara kita, tidak seorang pun dari kalian
yang masuk surga dengan amalannya. Dengan amalannya. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Kau juga tidak masuk surga dengan amalanmu?" Kata Rasulullah SAW, "Wala ana, saya juga tidak masuk surga dengan amalan saya. Walakin an yataghammadani Allah bi rahmatihi." Tapi saya masuk surga karena rahmat Allah. Ini hadis dalil bahwasanya Rasulullah dijamin surga. Dia menjadikan hadis ini sebagai dalil Nabi tidak dijamin masuk surga, padahal di ujung hadis Nabi mengatakan, "Saya masuk surga bukan amalan saya, tapi dengan apa? Rahmat Allah." Intinya masuk surga. Mau dengan amal atau dengan rahmat, intinya Nabi mengatakan, "Saya masuk surga dengan rahmat Allah." Berarti Nabi terjamin masuk surga. Dan aneh bagaimana Nabi tidak terjamin masuk surga. Nabi yang menjamin sahabat masuk surga. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, di surga, Ali di surga. Ya, Abdurrahman bin Auf di di surga. Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga. Kemudian Nabi mengatakan, "Saya tidak terjamin." Kan lucu. Ini semua saya jamin surga, kalau saya tidak. Gimana? Dia mengatakan, "Wahai Bilal, saya dengar sendalmu di surga." "Oh iya, tapi kamu tidak terjamin, saya aja ya Rasulullah." Kan gimana? Bilal Rasulullah jamin masuk surga, dia tidak terjamin. Rasulullah sendiri tidak terjamin. Ini penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan pintu surga tidak terbuka kecuali yang ngetuk siapa? Ngetuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tidak terjamin masuk surga. Ya ikhwan, kalau Nabi saja tidak terjamin masuk surga, apalagi antum-antum ini. Ini repot. Di antara dalil bahwasanya Allah menjamin Rasulullah masuk surga dalam surat Al-Fatah kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Allah menjamin bahwasanya dosa-dosa Nabi yang telah lalu dan akan datang semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, maka masuk surga otomatis. Makanya antum lihat dalam masalah puasa, tidak ada Allah mengatakan Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW tidak mengatakan masuk surga. Tapi kita sudah paham. Kalau sudah diampuni dosa-dosa berarti masuk surga. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berarti kalau diampuni dosa-dosa berarti otomatis masuk surga. Oleh karenanya hadis yang sering disebutkan oleh para khutbah, para khatib, Ramadan terbagi menjadi 3. 10 malam pertama adalah rahmat, 10 malam kedua adalah ampunan, 10 malam ketiga adalah itqun minan nar, pembebasan dari neraka jahanam. Maka itu hadis yang secara sanad lemah dan secara makna adalah mungkar. Mungkar dengan hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi utaqwa minan niran wa dzalika kullu lailah." Setiap malam Allah bebaskan orang-orang dari neraka jahanam dan itu berlaku setiap malam. Karena kalau dibagi 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua maghfirah, 10 malam ketiga bebas dari neraka jahanam. Ya, kalau ada orang puasa kemudian baru meninggal di 10 malam pertama, baru dirahmati belum diampuni, kan repot. Kemudian dia kata meninggal di 10 malam kedua, baru diampuni belum bebas dari neraka jahanam. Ini batil seperti ini. Kenapa? Karena pengampunan dan rahmat dan bebas dari neraka jahanam dan masuk surga satu paket. Orang kalau diampuni sudah jelas, diampuni dosa-dosanya berarti sudah jelas masuk surga. Oleh karena Allah mengatakan dalam surat Al-Fatah bahwasanya Allah telah menjamin Rasulullah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang, berarti Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Taib, kita kembalikan kepada hadis tadi. Rasulullah SAW mengatakan tidak akan seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalannya. Kata para ulama, sekarang kita sudah banyak ayat-ayat yang muhkam, hadis-hadis yang muhkam menjelaskan bahwasanya amal merupakan sebab masuk surga. Bahkan amal merupakan sebab tingkat-tingkat orang di surga. Lantas bagaimana dengan hadis ini? Maka cara penafsiran yang benar, hadis ini dikompromikan dengan ayat-ayat yang sudah muhkam. Maka para ulama jelaskan, maksud dari hadis ini, tidak seorang pun masuk surga dengan amalannya, maksudnya amal dia bukan merupakan tiket untuk bayar surga. Amal seorang bukan tiket untuk bayar surga. Ya ikhwan, tadi sudah kita jelaskan tentang bidadari. Bidadari yang kalau antum masuk surga, antum akan nikmati bidadari yang begitu sempurna. Yang antum akan nikmati selama-lamanya. Sementara ibadah antum cuma sebentar. Antum ibadah berapa tahun sih? Sebentar. Antum mungkin sadar baru umur 30 tahun baru sadar. Ada yang sadar baru 40 tahun. Ada yang baru ngaji baru sebentar. Sebelumnya kacau balau. Ya. Mungkin taruhlah antum beribadah 50 tahun. Ibadah terus, sholat malam terus. Apakah amalan antum bisa buat bayar surga? Enggak bisa. Belum lagi sholat antum begitu, tidak khusyuk, mikir macam-macam. Belum lagi sedekahnya cuma sedikit, pelit-pelit gitu, terus membayar surga. Ya ikhwan, belum lagi dibarengi dengan ghibah, dengan namimah. Ya.
Terus ini amalan antum membuat surga? Tidak cukup. Untuk bayar bidadari yang selama-lamanya, amalan antum, sujud antum, ruku antum tidak cukup untuk bayar bidadari. Satu bidadari saja, belum lagi 70 bidadari. Tidak cukup amalan antum. Oleh karenanya maksudnya, tidak seorang pun kalian masuk surga dengan amalannya, maksudnya amalan tersebut bukanlah tiket untuk masuk surga. Bukan untuk bayar surga. Tetapi amalan tersebut merupakan sebab yang mendatangkan rahmat Allah untuk memasukkan antum ke dalam surga. Itu maksudnya. Jadi yang benar, seorang masuk surga dengan rahmat Allah dengan sebab amal soleh. Itu jawabannya. Saya ulangi, seorang masuk surga dengan rahmat Allah dengan sebab amal soleh. Atau seorang masuk surga dengan sebab amalnya yang menyebabkan datangnya rahmat Allah sehingga dia masuk surga. Pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan apakah kita menginginkan kehidupan dunia apabila kita menginginkan kehidupan dunia yang lebih baik daripada sekarang secara ekonomi, apakah ini juga melalaikan kehidupan akhirat? Tidak. Saya katakan tadi seorang boleh ya, makanya meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan boleh kita berdoa minta apa? Rezeki. Ketika setelah salat subuh kita mengatakan Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allah menyuruh kita cari rezeki dalam banyak ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Dan jika telah selesai salat Jumat, maka bertebaran di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi cari rezeki tidak apa-apa. Nambah rezeki tidak apa-apa, namun yang tidak boleh adalah lupa dari akhirat. Oleh karenanya kalau orang cari rezeki namun banyak ingat Allah, maka ini yang terbaik. Allah juga mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang telah menjadikan bumi tunduk bagi kalian. Maka berjalanlah kalian di penjuru bumi. Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah rezeki. Boleh. Namun ingat, wa ilaihin nusyur. Kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari rezeki, ingin kondisi lebih baik tidak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah membuat dunia tersebut melalaikan kita. Dan saya ingatkan para hadirin, kita memang berusaha mencari rezeki, namun ada suatu tahapan yang kita sudah cukuplah. Milikilah sifat qanaah. Kita ingin punya rumah bagus, nah apa? Tapi kalau sudah punya rumah mewah, punya rumah bagus, maka jangan berangan-angan lagi lebih daripada itu. Kenapa yang membinasakan banyak orang di bumi ini adalah sikap memperbanyak. Makanya Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak. Artinya apa? Sebenarnya sudah cukup, namun ingin banyak terus, enggak mau kalah. Ini yang bikin habis waktu. Antum sudah punya rumah, alhamdulillah, rumah sudah bertingkat, sudah cukup anak-anak semua. Wah, pingin lebih mewah lagi. Ini bikin habis waktu, bikin bangun rumah itu butuh waktu, butuh mikir, buku macam-macam. Kalau uang kita sedekahkan kan alhamdulillah. Sudah punya mobil, sudah enak dipakai, masih pingin lagi punya mobil lain. Buat apa? Ya hobi aja. Ya hobi tidak apa, tidak dilarang. Tapi ingat, seandainya ini digunakan untuk mikir mobil, kita gunakan untuk mikir akhirat, maka akan menambah keindahan di akhirat kelak. Saya bilang tidak haram, ya, tidak haram kita punya mobil berapa, punya rumah yang mewah, tidak haram. Yang penting jangan sampai terlalaikan dari akhirat. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena akan kita tinggalkan semuanya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan yatba'ul mayyit thalatha, ya, fayarji al-ithnan wa yabqa al-wahid. Kata Rasulullah SAW bahwasanya orang tatkala meninggal dunia diikuti oleh 3. 2 kembali, 1 tetap. 3 tersebut apa? Istrinya, anaknya, ahluhu, istrinya, anaknya. Yang kedua adalah maluhu, hartanya, itu diantaranya budaknya, ikut mengiring jenazahnya. Dan yang ketiga adalah amaluhu, amalnya. Yang 2 kembali, istrinya, anaknya kembali, tidak ikut dikubur sama dia. Antum punya istri katanya cinta mati, waktu antum mati bilang, "Ayo nanti kalau saya mati dikubur sama saya." Oh, enggak mau dia. Meskipun dia ngaku cinta mati sama antum, dia tidak mau dikubur sama antum. Begitu antum meninggal, mungkin dia kawin lagi. Wallahu alam. Dan boleh kan? Masa antum pesan sama istri antum, kalau saya mati jangan kawin lagi? Ya enggak kan? Terserah dia mau kawin lagi boleh. Ya. Kemudian semua hartanya antum akan antum tinggalkan. Tidak ada harta ikut sama antum. Mobil mewah, rumah mewah, semuanya akan ditinggalkan. Tetapi kapan yang ikut sama antum adalah amal antum. Oleh karenanya harta yang kita gunakan fi sabilillah sesuai dengan jalan yang Allah tunjukkan untuk nafkah keluarga, untuk beribadah, untuk haji, untuk umrah, untuk
bangunan masjid misalnya untuk fakir miskin, itulah yang akan berubah menjadi amalan soleh yang menyertai antum dalam kuburan. Oleh karena dalam hadis, tatkala Nabi SAW menyembelih kambing, kemudian Nabi menyuruh istri-istrinya untuk membagi-bagikan kambing tersebut. Setelah dibagi-bagikan, Nabi bertanya kepada Aisyah, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Maka Aisyah mengatakan, ya, ma baqiya minha illa katifaha, illa katifuha. Tidak ada yang tersisa dari kambing tersebut, semuanya sudah dibagi ya Rasulullah. Yang tersisa cuma pundak kambing belum dibagi. Ini yang belum dibagi-bagikan. Maka Nabi mengatakan, baqiya kulluha illa katifaha. Kata Nabi, justru sebaliknya, seluruh yang dibagi itu yang tersisa. Yang belum dibagi itu yang tidak tersisa. Ini ajaran dari Nabi SAW. Apa yang kita infakkan ya di jalan Allah, itulah yang tersisa bagi kita, jadi amal soleh kita dan akan membela kita di akhirat. Dan apa yang tidak kita bagi-bagi, yang tidak kita gunakan di jalan Allah, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat. Allah a'lam bishawab. Ada yang mau tanya langsung? Ustaz, sampai jam berapa Ustaz? 6.15. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menarik sekali uraian satu tema, walaupun mukaddimahnya tadi berkaitan dengan bahwa dunia itu ya seperti daun kelor lah gitu ya. Nah, tapi dalam tema tadi pesona akhirat ini membuat saya merubah tema menjadi keyakinan, merubah keyakinan dunia menjadi keyakinan ke akhirat. Yang jadi pertanyaan berkaitan dengan ayat surahnya lupa. Wabtaghi fima atallahud darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu uraian Ustaz tadi. Tapi di lain pihak kita ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Sepertinya 50-50. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebagian orang mengatakan bahwasanya kita berusaha menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Ini pertanyaan yang tidak tepat. Ya, dunia ini hanyalah sementara, namun dunia harus kita lewati. Yang benar, dunia harus kita lewati, tidak mungkin kita hindari. Jadikanlah dunia itu sebagai ladang akhirat. Ya. Dan 50-50 terus baginya juga bagaimana? Maksudnya secara waktu atau secara apa? Atau secara duit? Saya punya gaji 1 juta, 500 untuk masjid, 500 buat istri. Maksudnya begitu? Susah juga kita membagi 50-50 ini. Oleh ini pendapat yang keliru. Maksudnya adalah kita minta kebaikan di dunia, yaitu kebaikan yang mendatangkan keberkahan, yang tidak melupakan kita dari akhirat. Ya. Jadi dunia itu sebenarnya tidak tercela dari zatnya. Ini sebagaimana penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali. Dunia itu tidak tercela dari zatnya. Tapi dunia itu tercela dari para pelaku dunia tersebut. Kenapa? Karena orang-orang tinggal di dunia lalai dari akhirat, maka mereka tercela. Tetapi tatkala dunia tidak melalaikan dia dari akhirat, maka tidak tercela. Silakan dicari. Begitu banyak dalil akan kemuliaan orang yang kaya. Namun orang kaya tersebut tidak lupa dengan akhirat. Lihat kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang. Rajulun atahullahu malan. Orang yang pertama, orang berikan dia harta. Ya. Maka dia pun menghabiskan hartanya di jalan Allah. Ini orang yang pantas untuk kita cemburui. Yang kedua, rajulun atahullahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yaitu seorang yang diberikan ilmu, maka dia berhukum dengan ilmu dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Ini 2 orang berhak yang kita apalagi kalau ada kerjasama di antara 2 ini, antara ustadz dengan orang kaya, maka ini yang terbaik untuk dakwah. Oleh karenanya, terkadang saya katakan, terkadang para dai cemburu dengan orang-orang yang memiliki harta. Kenapa? Saya katakan kenapa? Terkadang misalnya ada seorang dai ingin berdakwah di kampung. Dia datang ke semua orang kaya. Aduh, saya tidak ada duit mau ke kampung itu. Ya udah, ini ambil duit buat naik pesawat, buat gajimu selama sebulan, buat bagi-bagi sama penduduk kampung. Akhirnya dia pun pergi berdakwah. Tatkala sampai dia berdakwah di sana, dicaci maki sama penduduk kampung, diomelin, dimacik kata-katain, ya. Sementara yang punya duit santai-santai di rumah sama istrinya. Dia dapat pahala, yang kasih duit juga dapat pahala. Yang sana setengah mati dimarah-marahin, yang punya duit santai-santai, ya enggak? Pahalanya sama enggak? Sama-sama dapat pahala. Kalau enggak ada duit dia enggak bisa dakwah. Dia atau tidak? Terkadang makanya enak aja dia dikasih duit, dia yang dapat pahala, kita yang setengah mati, tapi dapat pahala juga. Oleh karenanya, kenapa Rasulullah SAW tatkala pertama di awal dakwah Allah beri taufik dia menikah dengan janda yang kaya, Khadijah, karena butuh apa? Dakwah itu butuh dana.
Demikian juga kenapa Nabi SAW sahabat pertama masuk Islam Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya. Kenapa? Tapi itu butuh duit untuk membebaskan budak-budak yang miskin-miskin. Butuh duit, dakwah ini butuh dana. Makanya Nabi mengatakan tidak ada kecemburuan kecuali kepada dua orang. Dari sini kita tahu bahwasanya dunia itu tidak tercela secara zatnya. Kalau orang punya harta kaya namun dia orang yang suka dermawan, maka dia mulia. Namun jangan kita bilang istilah harus bagi dua 55%, rugi bagi dua 50% buat dunia, 5% buat apa? Akhirat. 100% buat akhirat. Yang benar 100% buat akhirat, tapi dunia sarana. Dunia apa? Sarana. Oleh karena Allah mengatakan, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Carilah akhiratmu, jangan lupa duniamu. Sekarang dibalik sama orang, carilah duniamu, jangan lupa akhiratmu. Beda atau tidak? Beda antara Allah mengatakan, "Carilah akhiratmu, jangan lupa duniamu," dengan "Carilah duniamu, jangan lupa akhiratmu." Seakan akhirat kalau sempat aja. Tidak benar. Jadi kita katakan dunia ini sarana untuk 100% untuk akhirat. Antum mengurus anak, cari harta, ngurus anak, cari harta, bangun rumah untuk istri anak. Ini juga ladang akhirat. Belikan mobil untuk sarana anak-anak ke sekolah. Ini juga ladang akhirat. Kalau niatkan untuk Allah, maka semuanya menjadi akhirat. Yang benar 100% untuk apa? Akhirat, dengan menjadikan dunia sebagai sarana, namun bukan berarti harus bikin, harus jadi gembel, enggak ya. Ya, seorang yang berusaha cari rezeki, semakin dia punya rezeki banyak, dia berinfak, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang tanya? Ini pertanyaan, apakah surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan orang-orangnya? Iya, surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalannya, bukan orangnya, tapi apa? Amalannya. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing derajat sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Ya, surga bertingkat-tingkat, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena tatkala kita minta surga, mintalah surga Firdaus, surga yang tertinggi. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin titipan pertanyaan dari akhwat Ustaz. Dari akhwat? Ya, Masya jadi Allah. banyak kita jelaskan masalah kenikmatan surga, salah satunya adalah bidadari Ustaz. Dan setiap orang laki-laki itu mendapatkan banyak bidadari di sana yang siap untuk melayaninya. Terus untuk akhwat sendiri apa Ustaz? Apakah ada bidadara juga di sana? Terima kasih Ustaz. Ini para pemerhati akhwat. Masya Allah. Ya, kita katakan bahwasanya yang ada dalilnya, laisa fil jannati a'zab. Tidak ada di surga itu orang yang bujangan, enggak ada. Semua orang di surga, laki-laki dan perempuan, tidak ada yang bujangan. Kalau ada wanita yang masuk surga sementara suaminya enggak ada, maka Allah akan nikahkan dengan lelaki yang lain. Apakah Allah akan menciptakan lelaki yang tampan sebagaimana bidadari? Wallahu a'lam bishawab. Ataukah Allah akan menikahkan dia dengan para lelaki lain yang sudah masuk surga? Ya, yang jelas tidak ada wanita yang bujangan. Semuanya akan menikah. Dan kita katakan bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya seorang lelaki akan bersama dengan istrinya. Kalau istrinya masuk surga, maka akan bergandengan dengan suaminya. Sehingga suaminya memiliki istri dari dunia dan juga bidadari-bidadari. Tidak sebaliknya seorang wanita memiliki 10 suami misalnya, tidak ada dalilnya seperti itu. Karena Allah masalah kenikmatan kan masalah kepuasan. Kenikmatan itu masalah apa? Kepuasan. Ya, Allah tidak menjadikan hasrat wanita di sana ingin punya 10 lelaki, tidak. Ya. Tapi cukup dia dengan suaminya yang ada di surga, maka dia akan merasa kebahagiaan. Jangan pikir juga nanti saya cemburu sama bidadari, tidak. Rasa kecemburuan sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenikmatan di surga bukan cuma itu saja. Terlalu banyak kenikmatan yang lainnya, ya, yang nanti bisa dilihat tatkala di surga. Yang penting masuk surga dulu. Ya. Iya. Ya, karena kalau sudah masuk surga, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada sedih, tidak ada mangkel, tidak ada ngambek. Pokoknya dia masuk surga udah bahagia. Yang penting masuk surga dulu. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.